Polri itu. Apa tahu? Dia mau ikut dulu. Apa ini? Kita enggak udah. Polisi berhasil menangkap Peggy Cianjur di tempat persembunyiannya. Sederet kejanggalan sosok Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep menjadi sorotan publik lantaran diduga memiliki ciri-ciri yang sama dengan DPO kasus Vina Cirebon. Hal tersebut terungkap melalui penelusuran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi yang belakangan ini gencar menelusuri teka-teki yang menyelimuti kasus Vina Cirebon. Disitat dari kanal YouTube miliknya, Deddy Mulyadi bahkan sempat menyambangi kediaman Peggy Setiawan anak Pak Cecep di Cianjur. Dalam perbincangan itu, Deddy mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah putra pertama dari pasangan Cecep dan Elis yang lahir dan besar di Cianjur. Peggy saat itu mengaku belum pernah ke Cirebon, tempat di mana kedua korban telah tewas dianiaya. Lantas Deddy meminta Peggy untuk memperlihatkan semua dokumen yang dimiliki dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Saat dilihat dari akta kelahiran, tertulis bahwa Peggy Setiawan adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Namun, keluarga Peggy beralasan bahwa hal ini terjadi karena alasan teknis. Sementara untuk ijazah semuanya sama. Hanya saja, untuk ijazah SMK, Peggy Setiawan belum memilikinya karena masih memiliki tunggakan ke sekolah yang harus segera dilunasi. Sementara itu, mengenai geng motor sendiri, Peggy mengaku bahwa dirinya baru bergabung dengan Moonraker tahun 2017 karena saat itu masih berstatus pelajar dilarang ikut. Ia mengaku tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di geng motor tersebut. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil dan gak pernah ada konflik. Gak pernah keluar kota, paling sekitaran Cianjur saja, kata Peggy. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi juga terkejut ketika Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan juga memiliki tato di kedua lengannya dan gambar tato miliknya itu sampai membuat Deddy Mulyadi terkaget-kaget karena berbentuk macan iblis. Bukan hanya itu saja, ada tanda-tanda lain yang dimiliki oleh Peggy Setiawan Cianjur, yaitu berupa bekas operasi jahitan anting yang besar di telinganya. Sebab, tanda-tanda DPO yang dirilis kepolisian Peggy Perong memiliki anting bekas jahitan di telinganya. Deddy Mulyadi yang berada di samping Peggy Setiawan tersebut mengatakan bahwa jika Peggy tinggal di Cirebon, maka dia sudah ditangkap oleh kepolisian sejak lama. Bukan tanpa alasan, Peggy memiliki berbagai ciri yang mengarah ke Peggy Perong. Karena ciri-cirinya sudah mendekati ini bertato, anggota geng motor. Kalau Peggy tinggalnya di Cirebon, kamu sudah kebagian ditahan hari ini, pungkas Deddy Mulyadi. Nah, kekinian, kembali timbul pernyataan tentang Peggy Setiawan Cianjur dari sosok wanita bernama Widya. Bahkan dalam video yang diunggah akun TikTok Dagelan Politik dan beredar luas di media sosial, Widya menyebut bahwa dirinya menyarankan pihak kepolisian agar memeriksa Peggy Setiawan Cianjur, anak Pak Cecep. Setelah saya sindir kuli bangunan kita ada dua, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan. Sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan. Setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak?
Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B. Ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Ya, jadi saya harap kecurigaan saya itu benar. Ya, kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, foto keluarga, ya kan, supaya adil. Ya, kemudian kalau ditetapkan yang satu Kuli Bangunan sekarang di penjara, kenapa Kuli Bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah, jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya dua Kuli Bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep, ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur, ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area, ya, Tol Cipularang KM 88B, ya. Jalan Sukatani, ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi saya makin curiga aja, ini sebenarnya permainan apa? Jangan-jangan polisi yang menetapkan bahwa fotonya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara kemarin ini ada kong kalingkongnya nih nama Pak Cecep. Indonesia makin curiga loh. Ya Pak, ya, Indonesia ini makin curiga. Ada pula tuh orang yang ngomong di sana, ya, pengacara pendampingnya Putri, ya, biar nggak ngalur kemana-mana saya ngomong, ya. Ini alurnya jadi banyak Mbak, ya, asal Anda tahu. Sindiran arah-arah saya ini, ya, mulai pontang-panting mau menghilangkan jejak Mbak, ya. Orang-orang sindiran saya ini, ya, dari aktor Ibtu Rudiana ini, ya, mulai pontang-panting. Ya, pontang-panting ingin menghilangkan jejak, sampai sayembara 5 miliar loh Widya ini mau ditangkap. Ya, 5 miliar sayembaranya sekarang ini. Ya, banyak DM orang seperti itu. Ya, nggak 1-2 orang aja. Itu aja udah 18 orang yang cari saya. Nah, ya, kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Ya, setelah saya sindir yang namanya Peggy Setiawan, kita ada dua Kuli Bangunan. Kenapa, apa salahnya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kalau dia benar-benar Kuli Bangunan itu diperiksa? Ya kan, jangan Widya dong yang diperiksa, ya kan? Nah, kemudian ya sidang pra peradilan setelah saya sindir itu ditunda. Ini ada apa, permainan apa Pak? Nah, kalau Bapak Polisi Jabar, ya, modalnya nyomot foto keluarga Peggy Setiawan yang saat ini di penjara, kenapa Bapak Polisi juga nggak nyomot foto keluarganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep? Biar adil kan Pak, ya kan? Apa salahnya gitu? Pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan, ya, bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Dipastikan berarti ya? Dipastikan. Jadi kami pastikan Polda Jawa Barat akan menghadiri jadwal persidangan pra-peradilan yang berikutnya. Kalau dari tim hukum sendiri Bang, dari internal, eksternal juga ada yang ya, dikatakan? Jadi kalau terkait dengan tim hukum kami, tentunya nanti akan hadir di persidangan. Terkait kesiapannya sudah dipersiapkan, tentunya agar lebih maksimal kami akan
menghadiri kegiatan persidangan pada jadwal persidangan berikutnya. Misalnya diundur terus ya, tapi kalau diundur terus dengan ketidakhadiran daripada tergugat bisa merugikan tergugat, karena tidak hadir dianggap menyetujui gitu. Nah, bisa saja nanti yang kedua, misalnya tanggal 1 Juli tergugatnya hadir, tapi hakimnya sakit gitu. Batal lagi. Batal lagi. Nah, batal-batal lama-lama perkara ini dikembalikan kepada jaksa dengan P21. Jaksa cepat membuat surat dakwaan, kemudian disidangkan materi perkara pokok, maka pra-peradilan gugur. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita tidak berharap aparat penegak hukum kita bermain demikian. Kita berharap aparat penegak hukum kita fair.